Hari ini tanggal 17 Juli 2024, secara khusus kita mengenang meninggalnya Ayah Alexander Ahok Gunawan yang meninggal 2006 yang lalu. Sekarang 2024 sudah 18 tahun. Saya mengingat tahun 1999-2000 saya praktik pastoral di Marau bersama dengan Romo Samin, dan juga di Tanjung adalah Romo Agus. Sewaktu masa itu Ayah Ahok termasuk orang yang kuat dan orang yang berjaya. Hampir semua Romo pada zaman itu, waktu itu, dalam situasi Marau dan Tanjung seperti itu, selalu keluar masuk, makan dan minum di rumahnya, dan juga mempunyai usaha yang kuat. Dan juga Ayah Ali pada waktu itu juga sedang berjayanya dengan derayanya itu, dan juga masih ada sisa-sisa bisnis yang lainnya. Kita juga menyampaikan wujud-wujud doa di samping kita mendoakan Ayah Ahok untuk kedamaian arwah, dan juga untuk kedamaian usaha dari anak-anak dan kebahagiaan dari istrinya. Kita juga berdoa untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga, yaitu untuk kesehatan Cece Maria Purjani Petrus Katiman di Pontianak, Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni Rawi Stepanli, Michelle di Cilengsi Bogor, Dr. Sarun dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina, Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Malvin di Jakarta, untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eparos Cerimoya, Matthew Beno di Pontianak, untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Aloysia Tani beserta anak-anak dan keluarganya di Surabaya, untuk kesehatan Ibu Mamangcu dan Ibu Nobeta Suryani, untuk keluarga besar Ibu Tresia Yeni di Jakarta, dan untuk kesehatan Ibu Poloria Dorothea, dan juga untuk keluarga Ibu Tresia Liubun, Stefani Emilia di Makassar, untuk keluarga Ibu Cameli, Bapak Setiaprana Kunadi di Makassar, untuk keluarga Ibu Camai Pong, Bapak Budiawan di Sacramento, Amerika, untuk Mama Anamuras Franciscus Rosalina Imbuk, Dea Kevin Putri, Maria Konewati, Yusuf Apai Anggun Anggi dan Brigita, dan juga untuk kesejahteraan dan kesehatan Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kucing, dan juga untuk kesehatan kesejahteraan selalu diberkati oleh Tuhan dari keluarga Bapak Kasdi dan Ibu Mustika, dan juga keluarga Ibu Lihuang, Bapak Epek Erwin dan keluarga, dari Ibu Tres Jakarta untuk kesehatan Maria Yohana dari kanker payudara, dan juga untuk kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, untuk Ibu Elizabeth Ernawati, Bapak Bonifasius Aristo dan keluarga, Christian Erlin Andrew di Jakarta, dan juga dari Ahya Samson untuk kelancaran usaha Julianus Hendilim, usaha Fernadi Lim, dan juga untuk keluarga Ibu Anis Wela yang dalam perjalanan ke Eastern Europe, dan juga untuk keluarga Ibu Cindy Lewardi untuk kesehatan Dr. Dani A. Sudarsono dari sakit ginjal, dan juga untuk Sister Georgia Idariani Serpasius Ion Medi Kucing untuk kesehatan dan kesejahteraan Ibu Maria G. Weni Riawati Surya dan keluarga di Surabaya, dan juga untuk keluarga Ibu Monika Wini di Darmo, Surabaya, dan juga itu Ibu Leni dan keluarga di Jakarta, dan juga itu Ibu Yasinta dan Bapak Hendra di Jakarta, Ibu Winoto dan Ibu Rosa, mohon kesehatan dan kesejahteraan. Dan juga untuk keluarga Ibu Maria Aryani Wijaya di Ungaran, Eniki Wijaya, Andi Widodo, Elena Widodo, Susanti Wijaya di Amerika, Rensi Wijaya, Florentina Mikael di Jakarta, dan juga untuk Anti Sylvia, Asri Aser, Priscilla, Drexel Christian di Crescencia di Serian, Sarawak,
dan juga untuk Ibu Linggar dan keluarga. Mas intention from Madam Madeline's family and Kuching for health business, study and work blessing. Peter Ling Tossing, my father-in-law, 96 years old. Martin Di Hosung, my husband. Madeline Wong Ching Ching and my four boy, Adrian Ling Winlung and Drew Ling Yulung and Sel Ling Junlung and Alexander Ling Kailung. Kita juga berdoa untuk ketenangan, kedamaian, Israel kekal dari arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Bapak Marinus Petrus Bungo dan keluarga yang meninggal di Batu Mas, dan Chung Cekyong meninggal di Jakarta. Bapak Yosef Cahyadi dan Ibu Teh Ratan dimakamkan di Serikan Toho. Bapak Agustinus Hardi Sunarsia dimakamkan di Sydney, Australia. Sam Sotian dimakamkan di Manado. Benedictus Benigo dan Ibu Petronila Riubun dimakamkan di Makassar. Yosef Liko Yong meninggal di Jakarta. Lim Cheng Kiang dimakamkan di Tumbang Titi. Lim Lik Yong dimakamkan di Pontianak. Lim Kuang Hak dimakamkan di Tumbang Titi. Ibu Rosko dimakamkan di Kuching, Sarawak. Dan Ibu Ico dimakamkan di Punuk Tumbang Titi. Bung Wati Chong Micin di Jakarta. Dan juga Sylvia Komala yang telah meninggal 40 tahun yang lalu. Kita persembahkan seluruh wujud misa kita pada hari ini dalam perayaan Ekaristi. Kita juga berdoa untuk keluarga Ahyali tetap diberikan kesehatan dan dimurahkan segala usaha, rezeki dan pekerjaannya. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama roh. Selamat pagi Hayali. Selamat pagi juga Romo. Sekalipun garis-garisnya bengkok, namun tetap lurus tulisan Tuhan. Orang-orang yang tampaknya menghendaki yang lain masih tepat dalam perencanaan Tuhan. Hambatan pun akan dibalik Tuhan ke arah kebaikan, kata Nabi Elia. Orang pandai dan bijak mengandalkan kekuatannya sendiri, maka Injil itu begitu kaum kecil sederhana, semuanya Kau nyatakan kepada orang kecil. Marilah kita hening sejenak, kita mempersiapkan diri. Menyadari kelemahan, kekurangan, kelalaian kita di hadapan Tuhan, kita bersama-sama mendoakan doa tobat. Allah yang marahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, sebab terutama aku telah menghina Engkau, yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu, hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku orang yang berdosa ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber cinta dan belas kasih, Engkau berkenan mewahyukan diri kepada kami. Asal hati dan budi kami terbuka sebagaimana anak-anak. Kami mohon ajarilah kami memahami Engkau demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah Tuhan bersabda, celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku dan yang menjadi tongkat marahku. Aku akan mengerahkannya melawan bangsa yang murtad, dan aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murkaku. Asyur akan melakukan perampasan dan penjarahan, dan akan menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Tetapi Asyur sendiri tidak demikian maksudnya. Tidak begitu rancangan hatinya. Niat hatinya ialah hendak memunahkan dan melenyapkan banyak bangsa. Sebab Asyur berkata, dengan kekuatan tanganku aku telah melakukannya.
dan dengan kebijaksanaanku aku telah melaksanakannya, sebab aku berakal budi. Aku telah meniadakan batas-batas antara para bangsa, aku telah merampas persediaan mereka. Dengan perkasa, aku telah menurunkan orang-orang yang duduk di atas tahta, seperti kepada sarang burung. Tanganku telah menjangkau kekayaan bangsa-bangsa. Dan seperti orang yang meraup-raup telur-telur yang ditinggalkan induknya, demikianlah aku telah meraup seluruh bumi. Dan tidak seekor pun yang menggerakkan sayap, yang mengangkat paruh atau yang menciap-ciap. Beginilah firman Tuhan. Adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya, atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya? Seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya, atau tongkat mengangkat orang yang bukan dari kayu. Sebab itu Tuhan semesta alam akan membuat orang-orang yang tegap menjadi kurus kering, dan segala kekayaannya akan dibakar habis dengan api yang menyala-nyala. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, Tuhan tidak akan membuang umatnya. Tuhan tidak akan membuang umatnya. Umatmu ya Tuhan, mereka remukkan, dan milik pusaka mereka tindas. Janda dan orang-orang asing mereka cembeli, dan anak-anak yatim mereka bunuh. Tuhan tak akan membuang umatnya. Mereka berkata, Tuhan tidak melihatnya, dan Allah Yakub tidak memindahkannya. Perhatikanlah, hai orang-orang bodoh yang di antara rakyat. Hai orang-orang bebal, bilakah kamu memakai akal budimu? Tuhan tak akan membuang umatnya. Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar. Dia yang membentuk mata, masakan tidak melihat. Dia yang menghajar bangsa-bangsa, masakan tidak menghukum. Dialah yang mengajarkan pengetahuan kepada manusia. Tuhan tak akan membuang umatnya. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, dan milik pusakanya tidak akan ia tinggalkan. Sebab hukum akan kembali kepada keadilan, dan semua orang yang tulus hati akan mematuhi. Tuhan tak akan membuang umatnya. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab semua itu Kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapa-Ku kepadaku, dan tak seorang pun mengenal Putra selain Bapa, dan tak seorang pun mengenal Bapa selain Putra, serta orang-orang yang berkenan di hati Putra untuk menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Di dalam bacaan yang pertama kitab Nabi Yesaya, memang diperlukan keberanian dan pengertian bila orang mau memahami kejadian-kejadian seturut rencana Allah. Bahkan perbuatan orang yang melawan Tuhan pun harus dipandang demikian menurut Nabi Yesaya. Demikianlah ia melukiskan sepak terjang Assyria terhadap Israel. Dan di dalam bacaan yang dari Injil Matius, hanya orang yang rendah hati yang diberitahu mengenai misteri Bapanya, sebab orang demikian terbuka hatinya untuk menerima sabda Allah. Orang cerdik dan pandai lebih sulit untuk menerima sabda Allah,
sebab hatinya tidak sederhana. Namun kesederhanaan penuh syukur merupakan syarat penerimaan kerajaan surga. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh wujud-wujud doa dalam perayaan Ekaristi ini, terutama mereka kami doakan pada hari ini Engkau berikan berkat segala usaha dan pekerjaan mereka, dan juga sembuhkanlah mereka yang sakit dan selamatkanlah mereka yang telah meninggal dunia. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber Maha Kudus Maha Mulia, panggillah kiranya kami berhimpun mengikuti perjamuan suci, dan jadikanlah kami putra dan putri-Mu yang taat setia, yang menyerupai putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas, benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putramu yang terkasih Yesus Kristus, sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid, seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku. Marilah mewartakan misteri iman kita.
Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah akan hamba-Mu Alexander Ahok Gunawan yang telah Engkau panggil 18 tahun yang lalu menghadap hadirat-Mu. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian dan menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dari situlah kami supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah kami dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah kami selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah kami Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, Kuduskanlah kami, tubuh Kristus, selamatkanlah kami, darah Kristus, sucikanlah kami, air lambung Kristus, basuhlah kami, sengsara Kristus, kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami, dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami, jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan, terhadap seturu yang curang, lindungilah kami, di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus, kami muji Engkau untuk selama-lamanya. tiada seorang pun mengenal Putra selain Bapa, dan tiada seorang pun mengenal Bapa selain Putra, yang oleh dan orang yang diberi anugerah mengenal Bapa. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus Maha Mulia, tiada seorang pun yang mengenal Engkau selain Putramu sendiri, dan yang mendapat anugerah cinta kasih-Mu. Kami bersyukur bahwasanya kami telah Kau hidupkan dan dihidupi, serta Kau anugerahi janji kedamaian demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu. semoga seluruh orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini, hidup kita, pekerjaan kita pada hari ini limpah berkat perlindungan, keselamatan, dan kesembuhan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Selamat pagi ya. Terima kasih. Selamat pagi, terima kasih juga Romo.